Ini bukan problem sutradaranya, juru kameranya, director of fotografinya, penata busananya, tukang colokan listriknya, atau petugas cateringnya, melainkan Virgo and the Sparklings, kita sebut saja Virgo, adalah jenis film yang harus kita anggap sebagai film genre fantasi. Soalnya, jika kita ulas sebagai film drama, teen lead musikal, misteri, kriminalitas, atau horor supernatural sekalipun, banyak elemen di dalamnya yang nggak connect dengan dunia nyata. Mulai dari karakterisasi, akurasi tema, data dan fakta, hukum sebab akibat, hingga logika. Karena kisahnya berjenis fantasi, ya kita terima saja semuanya apa adanya. Mungkin di alam antah berantah tempat hidup Riani CS, kenyataannya di sana ya memang begitu. Tokoh utama sekaligus superhero di Virgo adalah Riani yang diperankan oleh Adisti Zara yang mantan JKT48 itu. Riani berkali-kali pindah SMA karena tangannya bisa mengeluarkan api. Terakhir, ia dan keluarganya pindah ke Bandung. Dan di sana ia direkrut masuk ke band pop rock yang dimanajeri Sasmi, diperankan oleh Rebecca Klopper. Riani menjadi lead vokal merangkap gitar di band itu. Di sana sudah ada Monica sang drummer, diperankan Ashira Zamita, dan juga Usi sang keyboardis, diperankan Satin Zaneta. Usi ini tadinya sinis sekali pada Riani yang murid baru, tapi pendapatnya langsung berubah drastis hanya dalam satu kali genjrengan gitar pada momen pertama band mereka latihan di studio musik. Band itu sendiri kemudian dinamai The Virgo karena ketiga personelnya sama-sama berzodiak Virgo. Setelah kemampuan superhero-nya soal api diketahui Sasmi, Monica, dan Usi, Riani menggunakan kekuatannya itu untuk mengobati warga yang kesurupan massal setelah nonton sebuah video misterius. Kesurupannya ini unik, jadi warga yang tak sadar lantas menyerang orang tua masing-masing. Belakangan terkuak, aktor intelektual di balik peristiwa-peristiwa aneh itu adalah rekan mereka sesama musisi. Dan dia merencanakan sebuah aksi besar untuk memicu kekacauan pada momen live streaming YouTube final kontes bakat Stardom, di mana di situ The Virgos juga lolos audisi dan ikut masuk final. Tentu tak lengkap sebuah kisah teen lead tanpa bumbu asmara. Riani berkenalan dengan Leo yang ganteng, diperankan Brian Domani. Leo ini tadinya dekat sama Carmine, diperankan Mawar De Jong, front lady band The Scorpion Sister. Carmine tentu jealous saat Leo yang ia taksir malah yang-yangan sendiri sama Riani. Oh ya, kalau tulisannya begini, bacanya itu Carmine, bukan Carmine. Virgo disutradari Odi Harahap dan rilis perdana 2 Maret 2023 lalu. Kini bisa kita tonton streaming lewat Disney Plus Hotstar. Film yang skenarionya dikerjakan oleh Yohana Watimena dan Rafki Hidayat ini termasuk dalam jagat sinema Bumi Langit bersama Gundala dan Sri Asih. Makanya di sini ada tokoh anggota Dewan Ridwan Bahri diperankan Lukman Sardi sebagai titik crossovernya. Tokoh Virgo muncul kali pertama di komik Gorgon yang merupakan salah satu episode serial komik Kapten Halilintar karya Yan Mintaraga. Komik ini terbit pada tahun 1973. 44 tahun kemudian, tepatnya 2017, Virgo di remake menjadi webtoon di Line oleh Is Yuniarto, Oya Sujiwo Putranto, Anissa Nisvihani, dan Eli Koh. Webtoon Virgo and the Sparklings diupdate tiap pekan dan terdiri atas 160 chapter dan berjalan antara Agustus 2017 hingga Mei 2021.
Hal terkuat pertama yang harus dinotis dari Virgo adalah lagu-lagunya. Ya, lagu-lagu di sini yang sebagian besar dibawakan Adisti sangat mengesankan. Cocok untuk soundtrack film remaja. Pilihan sutradara atau produser untuk menampilkan genre pop rock dan bukan bubblegum pop ala K-pop patut diacungi jempol. Penampilan fisik dan dandanan para tokoh juga oke banget, terutama Rebecca dan Ashira. Sosok mereka di film sangat beda jauh dari figur asli mereka di dunia nyata keseharian. Ashira bahkan bisa dibikin tomboy, sementara di foto-foto aslinya di Google, dia ya girly dan cantik sekali seperti ketiga temannya yang lain. Namun di luar itu, Virgo bermasalah karena muncul sebagai tontonan yang kurang meyakinkan. Ini bukan problem sutradaranya, juru kameranya, director of fotografinya, penata busananya, tukang colokan listriknya, atau petugas cateringnya, melainkan tim penulis. Mereka kayak kurang yakin pas menulis skenario, maka hasil akhir yang tersaji ya tidak meyakinkan juga pada banyak aspek. Salah satunya adalah karakterisasi. Tak ada penjelasan mendetail soal latar belakang dan penyebab kekuatan super baik pada diri Riani maupun sang penjahat yang sesama musisi itu. Apakah mereka ini metahuman seperti di serial The Flash dan Arrow? Apakah mereka dewa yang keblinger kayak Loki? Atau apakah mereka keturunan alien seperti Daisy di Marvel Agents of S.H.I.E.L.D.? Tak ada penjelasan apapun soal itu, kecuali satu kali sebutan soal sinestesia, yang jika kita sempatkan untuk mencarinya di Google atau Wikipedia, malah kita akan tambah bingung. Bagian terpenting film superhero, yaitu segmen dan adegan laga, juga tidak meyakinkan. Screenplay Bumi Langit sepertinya harus mengontrak jangka panjang Iko Uwais atau Yayan Ruhian sebagai koreografer atau minimal konsultan laga. Segmen-segmen laga di Virgo mengingatkan kita pada serial-serial anak di Disney Channel. Aman dan ceria, sehingga lakon pasti menang dan penjahat pasti kalah. Efek thriller ketegangannya pun nyaris sama sekali tak terasa. Dan khusus bicara soal villain alias penjahat, para kreator Bumi Langit agaknya masih kepayahan mencari sosok penjahat yang tak saja pas tapi juga logis, karena ketidaklogisan penjahat merusak efek ancaman yang dirasakan penonton filmnya. Di Gundala ada penjahat yang melakukan kejahatan dengan menyuntikkan serum ke karung-karung beras agar meracuni ibu-ibu hamil dan melahirkan anak amoral. Di Sri Asih ada makhluk setengah dewa yang harus jadi polisi dulu hanya untuk membuat penonton kaget pada segmen plot twist. Itu pun tanpa red herring. Dan di Virgo, Riani menghadapi penjahat super yang membuat anak-anak kesurupan agar menyerang ortu masing-masing. Kita jadi susah memasukkan fenomena begini ke dalam frame of reference dan field of experience kita karena terlalu diawang-awang. Tak ada ancaman yang seperti itu di alam nyata. Bergenre fantasi yang paling khayal sekalipun, memulai cerita-cerita superhero dengan penjahat-penjahat yang sungguhan ada di dunia nyata, malah bisa memunculkan kesan ancaman yang lebih kuat. Karena ada dalam pemahaman kita sehari-hari. Misal kayak politisi koruptor, geng motor atau begal motor, pedofilia predator yang mengancam gadis-gadis belia, pelaku KDRT, kekasih psikopat, atau camer kaya raya ideal nan baik hati, tapi ternyata bos mafia trafficking. Penjahat yang terasa real bagi protagonis yang khayal dan fantastis masih jauh lebih efektif daripada jika kedua belah pihak sama-sama tidak nyata. Justru, bukankah itu titik kelebihan cerita genre superhero sejak kelahiran tokoh Superman tahun 1938 lalu? Virgo juga meneruskan ada tradisi film masa kini, memasang para cast utama aktor-aktris baru yang belum mampu berakting maksimal, sedang para aktor sungguhan seperti Yama Carlos serta Irgi Fahrezi cukup jadi cameo yang ngomongnya dikit pakai banget. Pada akhirnya, satu-satunya elemen yang sangat bisa dinikmati dari film Virgo and the Sparklings adalah lagu-lagunya. Gara-gara itu,
kita bisa saja menyebutnya sebagai album musik yang ada filmnya daripada film layar lebar yang ada soundtracknya.